Allah sudah menyediakan satu tempat di surga kalau semua saling mengisi. Itu ada di Quran surah ke-52 ayat 21. Nabi Muhammad SAW menyiapkan keluarga besarnya, Bu. Jadi kalau beliau mau tahajud, itu Ali dibangunkan, Fatimah dibangunkan, Aisyah dibangunkan, sampai semuanya bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena begini, Bu, ya, mohon maaf sebesar-besarnya saya sering sampaikan ini, dan ada juga tayangan kami yang telah direkam. Allah itu saking sayangnya pada kita semua sudah menyediakan satu tempat di surga untuk satu keluarga besar. Demi Allah saya katakan, untuk satu keluarga besar. Ibu sekarang punya anak, punya cucu, disayang luar biasa, harus bertanya besok ketemu lagi nggak gitu. Hati-hati ya, jangan-jangan tempatnya alhamdulillah nyaman, begitu luas, keluarga bahagia semua, senyum itu bisa kelihatan lagi nggak? Kebahagiaan itu bisa dicapai lagi nggak? Ya. Nanti ibu baca di rumah, berdialog dengan semua keluarganya. Allah sudah menyediakan satu tempat di surga kalau semua saling mengisi. Itu ada di Quran surah ke-52 ayat 21. Posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah 52 ayat 21. Ada? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ada ayatnya? Baik. Pelan-pelan ya. Dan orang-orang yang beriman itu kemudian diikuti oleh anak cucunya semuanya gitu ya. Jadi dzurriyyah itu begini, Bu. Ibu punya anak, anak punya anak lagi, punya anak lagi sampai habis keturunan. Sampai habis keturunan. Itu dzurriyyah namanya. Nah, kalau semua keturunan ini sampai akhirnya semuanya meningkat imannya, karena Allah Subhanahu wa taala, itu bahasa Qur'annya alhaqna bihim. Al-haqqa itu begini, al-haqqa itu. Misal ya, ini jalan, setelah ini jalan, di belakangnya langsung ikut. Di belakangnya langsung ikut. Di belakangnya langsung ikut. Jadi nanti ada penghuni surga, semuanya satu keluarga besar bergandengan di belakang. Oke. Bahkan kalau salah satunya menjadi penghafal Quran, itu nanti akan menjadi pemimpin, diberikan mahkota di kepalanya, memakai jubah-jubah kebesaran surga, lalu dia menggandeng kedua orang tuanya. Itu ada di At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Ya. Maksud saya saat orang tua yang lain sudah menyiapkan dari sekarang, ibu ada di mana gitu. Ya. Ini saya kasih informasi penting, Bu, ya. Demi Allah saya katakan, ini bukan di Arab. Di Indonesia, kami baru jalan ke beberapa tempat, kita lihat, kita coba kunjungi. Dari Padang kita ke Payakumbuh, semalam kita di Solo, ya, terakhir kemarin. Itu Masya Allah, sekarang sudah ada gerakan-gerakan generasi-generasi Quran lahirnya di Indonesia. Bu bayangkan, anak usia 4-5 tahun sekarang sudah menghafal Quran sampai rata-rata mereka sudah 14 juz, 15 juz. Itu bukan orang luar loh ya, orang Indonesia. Usia 4-5 tahun, rata-rata sudah 15 juz. Yang kami kunjungi. Ini luar biasa, ya. Ya. Maksud saya begini, maksud saya, ya, ada gerakan-gerakan sekarang orang tua sudah berlomba menyiapkan anaknya, kan? Salah satunya bukan cuma dibanggakan di dunia, tapi juga di akhirat. Yang saya maksudkan ada dua hal. Yang pertama, barangkali saat anak-anak teman ibu yang kelihatan seperti biasa-biasa, ternyata dia siapkan, di akhirat nanti ternyata anaknya dipanggil, dipakaikan mahkota, ibu bagaimana? Ya. Jadi persaingannya ketat, Bu. Ya. Tapi yang paling luar biasa, ada anak 4 tahun, dia belum balik gitu kan. Belum balik, sholatnya belum dilihat, ya kan? Baca Qurannya belum dilihat dan sebagainya, tapi sudah mau menghafalkan Quran sampai hafal 15 juz. Ada orang diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dipakai apa aja gitu kan? Ya, selama dalam konteks ini, mohon maaf ya, mohon maaf, untuk baca Quran saja belum punya waktu. Kok belum baca Quran? Aduh, belum ada waktu nih. Masya Allah, status diupdate tiap waktu gitu kan? Tapi untuk Quran, ini yang belum bisa maksimal. Ya. Nabi Muhammad SAW menyiapkan keluarga besarnya, Bu. Jadi kalau beliau mau tahajud, itu Ali dibangunkan, Fatimah dibangunkan, Aisyah dibangunkan, sampai semuanya bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu level keluarga Nabi. Ya, level keluarga Nabi. Ya. Saya bacakan satu hadis misalnya. Hadis di At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi itu nama aslinya Muhammad, ya, lahir 290 Hijrah. Lahirnya di Tirmidz, diberi nama dengan At-Tirmidzi. Itu imam besar, hafal Quran, hafal banyak hadis, rajin tahajud tiap malam, rajin puasa sunnah, tapi di akhir hidupnya itu matanya buta, Bu. Buta. Ya. Kenapa butanya? Karena seringkali menangis. Seringkali menangis. Ditanya, ya Syekh, ya, lima hal kata, kenapa mesti seperti ini? Di Imam At-Tirmidzi itu ketika ditanya, kenapa Anda menangis sampai buta matanya? Kata beliau,
Saya takut kalau kemudian tiba ajal saya, bekal saya dalam pandangan Allah masih belum cukup. Anda bayangkan imam besar, hafal Quran, hafal banyak hadis, tahajud hampir tiap malam, puasa sunnah dilakukan, menangis di akhir hidupnya sampai buta matanya. Kata beliau, saya takut kalau meninggal bekal saya belum cukup gitu. Ya. Ya, ini yang luar biasa ya. Saya nggak akan masuk ke kata ada orang, bukan imam, bukan makmum, macam-macam. Saya nggak akan masuk ke situ. Ini poinnya coba cek ya. Coba lihat. Kami pernah di Asyut di Mesir tahun 2006. Ada Muaz namanya. Muaz itu masya Allah bu, itu anak desa, matanya buta bu. Anak desa, mata buta. Saking pengennya hafal Quran, dia minta sama ayahnya, Pak, tolong dong saya pengen menghafal Quran katanya. Menempuh jarak 20 km pakai sepeda bu. Ya, sepeda motor yang sudah luar biasa nggak bagus dah menurut saya. Itu jalan bu. Baru datang ke tempat syekhnya disuruh baca Iqra ya bunai, baca katanya. Dia baca satu ayat. Ya, kalau kita misal alif lam mim hasbuk ya, hasbuk on bukra, cukup. Nanti besok datang lagi ke sini ya. Ibu jauh-jauh dari Dharma Wangsa ke Bekasi ngaji, baca bu alif lam mim, sudah bu, pulang dulu besok sini lagi. Baik ya. Gak mudah ya. Tapi anak ini sabar. Yang paling menarik perhatikan, ini kisahnya luar biasa. Di jalan itu begitu datang lagi 20 kilo datang lagi. Di jalan mereka tidak pernah memanfaatkan waktu kecuali mendekat kepada Allah. Jadi ayahnya dia modifikasi dashboardnya di depan. Dia tuliskan pakai ayat-ayat Quran. Jadi begitu pulang dari tempat hafalannya, ya Muadznya suruh baca di belakang, ayahnya lihat ke situ sambil ke depan lihat ke sini menyimak. Yang luar biasa, anaknya kemudian yang tidak bisa melihat tuh hafal Quran, bapaknya belum hafal. Anaknya hafal. Menyebarlah kisah ini secara viral. Datanglah kemudian reporter dari Kuwait, diwawancara, ini yang harus ibu catat. Ketika ditanya anak ini, saya persingkat, nak kenapa? Ya Syekh Muadz, kenapa anda sampai pengen menghafal Quran? Lihat kalimatnya. Wallahi demi Allah, kata anak ini, saya menghafalkan Quran dari sejak sekarang, supaya saya bawa nanti di hadapan Allah saat kiamat. Saat saya sendirian tidak akan ditemani oleh ayah lagi. Jadi tidak akan ditemani oleh ayah lagi. Tangan saya akan gemetar. Kaki saya akan gemetar. Saya akan katakan di hadapan Allah, Ya Rabb, Ya Allah yang telah merawat saya, yang telah memberikan kebutuhan saya. Saya telah berusaha menghafalkan Quran dalam keadaan mata saya buta, sampai saya hafal untuk saya bawa ke sini. Perhatikan kalimat ujungnya. Kalau dipandang bekal saya belum cukup sampai saat ini, mohon kurangi siksaan saya di neraka nanti dengan Quran yang telah saya hafalkan. Sudah bayangkan? Mohon ya Allah kurangi siksaan saya sudah berusaha menghafal Quran dalam keadaan saya buta. Bisa nggak ibu bayangkan, anak usia 4 tahun, dia menghafal Quran supaya membawa bekal untuk pulang gitu kan. Nah sekarang ada orang dikasih masa luar biasa, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, apa yang ibu kumpulkan gitu kan. Nanti ada poin-poin yang bisa diturunkan ke bawah. Jadi kalau orang tuanya belum bisa maksimal ke situ, anaknya jangan lagi begitu gitu kan. Atau cucunya siapkan. Demi Allah saya katakan, masa satu keluarga besar nggak ada yang dibanggakan di akhirat nanti? Ibu kalau bangga sekarang dengan anak cucunya, begitu meninggal selesai statusnya. Ya. Tapi kalau dibawa sampai ke akhirat, itu yang dibanggakan oleh Allah itu di hadapan semua penduduk langit dan bumi. Ya, semua penduduk langit dan bumi. Ya, maka setidaknya ibu ambil manhajnya sekarang. Ya, siapkan bagaimana belajar. Kalau bukan ibu yang praktekkan anak-anaknya, itu dapat pahalanya. Dapat pahalanya. Ya, tadi saya mau sampaikan At-Tirmidzi, yang nomor hadis 414 dari Ummu Habibah. Pernah dengar nama Ummu Habibah? Ya. Saya mau ilustrasikan sebentar ya. At-Tirmidzi nomor hadis 414. Dan kita cukupkan dulu di sini supaya ada waktu kalau mau berdialog. Pelan-pelan ya. Jadi saya persingkat saja. Satu kali Nabi SAW memberikan nasihat kepada istrinya. Ya, salah satunya bernama Ummu Habibah. Lihat kalimatnya. Ya. Man shalla 12 rak'atan fi yaumin wa lailatin. Ya. Siapa yang bisa konsisten menunaikan salat sunnah 12 rakaat, mengiringi salat fardunya siang sampai malam. Jadi ada salat sunnah mengiringi salat fardu dari subuh sampai isya ya. Kata Nabi kalau konsisten mengerjakan itu 12 rakaat jumlahnya. Ya, 12 rakaat. Apa saja itu? Arba'an qabla dhuhri, ya, 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi sebelum ibu salat zuhur, setelah azan ya. Setelah azan atau setiba waktu masuk salat. Misal ibu belum dengar azan, tapi waktu sholat sudah tiba, ya, boleh tunaikan. Itu 4 rakaat. Teknisnya 2-2 ya. Jadi 2 rakaat, salam, bangun lagi 2 rakaat, kemudian salam. Raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Jadi 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Berapa? 6. Raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib.
8. Raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, 10. Oke. Raka'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa? 12. Sekarang perhatikan ini poinnya. Bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Kalau orang konsisten mengerjakannya, maka Allah, perhatikan, Allah akan membalas konsistensi ini, mengapresiasi orang ini dengan membangunkan satu rumah untuknya di surga. Maka Allah akan balas dengan membangunkan satu rumah di surga. Baik, pelan-pelan. Sekarang lihat respon istri Nabi ya. Respon istri Nabi. Ketika mendengar kalimat itu, wallahi kata beliau, ya demi Allah, saya tidak akan pernah meninggalkannya selama hidup saya. Ya, saya bertekad tidak akan pernah meninggalkannya selama hidup saya. Bu bayangkan istri Nabi. Kalau istri Nabi itu masuk surga tidak? Dan surganya bersama Nabi tidak? Oh, bersama Nabi. Jadi istri Nabi, keluarga Nabi, hidup di zaman Nabi, melihat Nabi, bersama Nabi, di surga dengan Nabi. Dan mendengar Nabi menyampaikan sholat sunnah masih mengatakan, saya nggak akan tinggalkan selama hidup saya. Ada orang bukan istri Nabi, bukan kerabat Nabi, nggak pernah lihat Nabi, hidupnya nggak dengan Nabi, mimpinya nggak pernah ketemu Nabi, gitu kan? Baik, cita-cita bertemu dengan Nabi, jangankan sholat sunnahnya, sholat fardunya masih terlambat. Ya. Tapi poinnya apa? Poinnya, Nabi itu jangankan pada dirinya, istrinya juga dikasih tahu kalau ada amalan. Disiapkan itu kan? Anak disiapkan, cucu disiapkan. Itu ibu yang itu, masya Allah, saya kalau ke Nabawi ya, kemudian kita lihat, terus kita hadirkan suasana sirah itu masya Allah. Jadi kalau ibu misalnya umrah, kemudian ke Masjid An-Nabawi kan ada raudhah ya. Depan raudhah itu ada ke arah Awali namanya, ya pasar Awali. Jadi kalau ini Baqi kuburan, ke sana ada pasar Awali. Pasar Awali itu dulu tempat Nabi ngajak jalan-jalan cucunya Hasan Husain untuk beli susu gitu. Kalau sore-sore jalan lewat situ ngelihat ya. Ibu bayangkan seorang kakek, seorang pemimpin itu kan luar biasa masih sempat membahagiakan cucunya. Dan itu cucunya pun dibawa ke masjid Bu kalau sedang sholat. Kadang-kadang naik ke pundaknya gitu kan, dikenalkan. Ini bukan cuma anaknya, menantunya, cucunya disiapkan oleh Nabi. Jadi kalau Nabi aja menyiapkan keluarganya, masa kita enggak? Itu maksud saya gitu kan. Ya, sesibuk apa gitu kan? Ini ada Nabi, Rasul, luar biasa pekerjaannya masih konsentrasi menyiapkan keluarganya. Ya, saya sering katakan pada para ayah, antum itu sibuk apa sih? Bukan Nabi, bukan Rasul, ya berangkat gelap, pulang gelap, anak tak pernah dilihat gitu kan? Nah, ini masalah besar menurut saya. Ya, terus kembalikan lagi.